Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mahasiswa semua, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang cara menuliskan hasil penelitian ke bab 4. Di bab 4 itu topik utamanya tentang hasil penelitian dan pembahasan. Kita ingin melihat bagaimana kerangkanya dan bagaimana menuliskan isi pada kerangka tersebut. Yang pertama, di bagian A atau hasil penelitian, kerangkanya kita bisa lihat pada slide. Jadi, berapa topik yang kita sajikan, berapapun topik yang kita sajikan itu sesuai dengan rumusan masalah yang telah kita tetapkan di desain penelitian. Jadi jika rumusan masalahnya 1, maka di hasil penelitian juga kita tuliskan 1 topik. Jika 2 atau 3, maka topiknya juga menjadi 2 atau 3. Nah, isinya dapat kita lihat setiap rumusan masalah atau setiap topik yang membahas data tentang rumusan masalah itu isinya adalah hasil observasi dan analisisnya, hasil wawancara dan analisisnya, serta dokumentasi beserta analisisnya. Ketiga hal ini mesti ada dalam data hasil penelitian. Jadi, mengapa mesti ada? Karena di dalam tradisi kualitatif kita menggunakan istilah pengujian keabsahan data. Kita menggunakan pengujian keabsahan data yang kita kenal dengan triangulasi. Triangulasi itu salah satunya adalah mengecek data dan informasi dengan sumber, dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data dari hasil observasi dibandingkan dengan data hasil wawancara. Juga dibandingkan dengan data hasil studi dokumentasi. Jadi ketiga teknik pengumpulan data itu dikomparasikan satu dengan yang lain, sehingga kita akan mendapatkan data yang konsisten, satu sama lain tidak bertentangan. Nah, yang lebih penting lagi, setelah kita menyajikan berbagai data di hasil penelitian, adalah di masing-masing rumusan masalah ini kita mesti dapat menunjukkan apa saja tema temuannya di setiap rumusan masalah. Karena kalau rumusan masalah ini kan adalah topik umumnya yang secara spesifik menunjukkan adanya temuan-temuan khusus, itu akan ketahuan pada tema temuan. Makanya seorang peneliti mesti bekerja secara lebih tekun dan serius sehingga tema temuannya nampak. Jika menggunakan teknik analisis data dari Mills dan Huberman, katakanlah, ada proses analisisnya yang disebut dengan reduksi data. Di situ terjadi pengelompokan, klasifikasi data, kategorisasi data. Di situ juga sebenarnya dapat menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan
temuan dari data penelitian. Misalnya di depan kita, atau kita mendapatkan informasi tentang beberapa jenis air kemasan yang dijual di Indomaret, katakanlah. Jadi ada Aqua, ada Le Minerale, ada Fit. Atas informasi itu, kira-kira kita dapat merumuskan tema apa? Nah, kita katakanlah karena ketiganya itu adalah jenis air mineral, maka kita membuat tema bahwa Aqua, Le Minerale ataupun Fit itu adalah jenis air mineral. Oke, kita bisa membuat pengelompokan. Nah, apa maknanya? Nah, ini mesti juga dikerjakan secara lebih serius oleh peneliti dalam membuat interpretasi terhadap tema temuan. Mahasiswa sekalian, berikutnya yang penting kita bahas adalah di bagian B di bab 4, yaitu pembahasan. Jadi yang kita bahas itu bukan lagi mengulang topik pada rumusan masalah, tetapi yang kita bahas itu adalah tema temuan tadi. Katakanlah karena kita berhasil membuat tema tentang jenis-jenis air mineral, gitu. Air mineral kemasan. Maka kita dapat menuliskan di topiknya, tema temuan yang pertama yang kita mau bahas adalah minuman atau air mineral kemasan. Air mineral kemasan. Jadi kita kemudian merujuk buku artikel ilmiah yang membahas soal itu. Di bagian akhir, sebelum itu saya menegaskan bahwa tema temuannya itu tidak hanya satu. Ini yang tadi itu hanya contoh saja. Bisa dalam satu rumusan masalah kita menemukan beberapa tema temuan. Itulah yang kita jadikan topik pembahasan. Oke. Ya, jadi tema-tema temuan itu kemudian kita bahas dengan merujuk artikel-artikel ilmiah dan buku-buku yang relevan. Di bagian akhir kita mesti membuat bagan alur temuan penelitian. Jadi bagan alur temuan penelitian itu bahasa lainnya adalah teori substantif, atau sebenarnya deskripsi sederhana tentang temuan penelitian kita. Meskipun sederhana, deskripsi itu mesti dapat menunjukkan sebuah gambaran logis tentang temuan penelitian kita. Jadi gambaran logis, bukan hanya gambaran logis, dia juga mesti sistematik dan empirik. Nah, itu kaidah keilmuan. Jadi bagan alur penelitian itu mesti dapat memberikan gambaran secara ilmiah tentang temuan penelitian kita. Berikutnya, di bagian penutup. Di bagian penutup ada kesimpulan. Secara umum, kesimpulan itu sebenarnya merupakan jawaban terhadap rumusan masalah. Tetapi perlu diingatkan bahwa meskipun demikian, buatlah rumusan kesimpulan itu dengan tidak mengulangi apa yang telah dijelaskan di hasil penelitian. Ya, kadang-kadang kita temukan jurnal ilmiah, skripsi atau tesis masih menyebutkan data. Padahal data itu sudah selesai di hasil penelitian. Harusnya kita membuat kesimpulan yang lebih global.
Kedua, bagian saran atau rekomendasi. Jadi saran atau rekomendasi itu merupakan implikasi dari penelitian. Jadi memang sebaiknya setiap penelitian itu punya implikasi tertentu. Maka sebaiknya saran-saran atau rekomendasi yang ditawarkan itu adalah ide, menyangkut ide, strategi, ataupun taktik pemecahan suatu masalah. Juga dapat menawarkan ide untuk penelitian lanjutan. Kadang-kadang atau bahkan ya banyak lah kita temui penelitian-penelitian yang rekomendasinya itu tidak operasional, sangat mengawang-awang, sehingga tidak jelas ini sebenarnya mau apa, rekomendasi itu mau diapakan. Ya, saya sering istilahkan ya mirip-mirip saran-saran yang dikemukakan di mimbar-mimbar masjid kita. Jadi katakanlah kita perlu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu kita tidak tahu bagaimana caranya. Jadi itu sangat tidak ilmiah. Jadi kita harus real tawarannya. Sebagai contoh, sebagai implikasi penelitian ini, maka disarankan agar kepala sekolah mengikuti pelatihan intensif tentang supervisi akademik dan supervisi manajerial. Kita juga bisa membuat tawaran tentang ide penelitian lanjutan. Katakanlah karena kita meneliti tentang budaya organisasi di pesantren, maka kita di hasil penelitian kita menyarankan bahwa berdasarkan penelitian ini, hasil penelitian ini, maka direkomendasikan agar dilakukan penelitian tentang tentang literasi teknologi dan informasi di pesantren, karena di kajian tentang budaya organisasi ini belum dibahas. Atau kita bisa menawarkan strategi atau taktik pemecahan masalah. Namanya berdasarkan hasil penelitian ini, maka direkomendasikan agar sekolah atau madrasah dapat merintis website sekolah yang berfungsi sebagai sistem informasi sekolah. Jadi jelas kita menawarkan suatu produk untuk dapat diterapkan pada suatu lembaga atau masyarakat apapun. Saudara-saudara sekalian, itulah yang dapat kita diskusikan atau menjadi bahan diskusi kita tentang bagaimana menuangkan data pada logbook penelitian ke bab 4 dalam sebuah laporan penelitian. Sekian. Jika ada komen, dapat disampaikan pada kolom komentar. Jadi kepada mahasiswa kita dapat berdiskusi lebih lanjut pada kolom komentar. Ditunggu komentarnya untuk lebih mendalami apa yang telah kita diskusikan pada kesempatan ini. Demikian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.